Sebelum menonton video lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Setelah mengalahkan Estonia 4-1 dan Italia 4-1 pada kualifikasi zona Eropa, timnas Norwegia resmi lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan keberadaan pemain bintang seperti Erling Haaland dan Martin Odegaard, Norwegia lolos ke putaran untuk pertama kalinya dalam 28 tahun terakhir. Sebagian besar pemain saat ini belum lahir ketika Norwegia mengalahkan Brasil 2-1 di Piala Dunia 1998 di Marseille, Prancis. Namun pelatih saat ini, Ståle Solbakken, tahu rasanya mewakili negara di panggung sepak bola terbesar. Ia adalah gelandang dalam tim asuhan Egil Olsen yang terkenal pragmatis pada 1998. Solbakken telah memberi Norwegia identitas yang berbeda. Sepak bola jelas sudah banyak berubah sejak masa saya bermain, tetapi generasi ini memiliki semangat dan dorongan yang sama seperti kami dulu. Semua pemain percaya pada proyek ini dan ingin yang terbaik satu sama lain. Anda bisa berbicara berjam-jam tentang taktik, tapi semuanya tidak berarti jika Anda tidak membangun semangat tim, kata Solbakken kepada ESPN. Sejak tampil di Euro 2000, Norwegia kesulitan menunjukkan diri di level internasional. Titik balik datang pada UEFA Nations League 2024. Setelah dibantai Austria 5-1 di Linz pada Oktober tahun 2024, Norwegia bangkit dan memenangi dua laga terakhir lalu menjadi juara grup untuk promosi ke Liga A. Saat itulah para pemain akhirnya mengerti apa yang diinginkan Solbakken, kata Torstiff. Sejak malam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di bawah Kapten Arsenal Martin Odegaard, Norwegia memenangkan 11 pertandingan kompetitif beruntun, termasuk kemenangan 3-0 atas Italia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia juga memetik kemenangan 5-0 atas Israel dan kemenangan 11-1 atas Moldova. Laga melawan Israel memberi dampak lebih dari sekadar skor. Pelatih Israel, Ran Ben Simon, mengatakan, "Saya percaya Norwegia adalah salah satu dari dua tim terbaik di Eropa, bersama Spanyol." Ucapan itu adalah pujian untuk Solbakken dan para pemainnya. Statistik mendukung. Norwegia mencetak 37 gol dan 29 assist. Catatan ini terbanyak di seluruh Eropa selama kualifikasi. Mereka juga hanya kebobolan 5 gol dalam 8 laga, rekor pertahanan yang nyaris mustahil untuk tim tanpa kiper elit dan tanpa pemain bintang di lini belakang. Solbakken, 56 tahun, puas. Ia membangun kebangkitan ini pelan-pelan, lapis demi lapis. Kuncinya adalah saya bisa bekerja dengan kelompok yang semakin nyaman dengan cara kami bermain. Mungkin awalnya saya terlalu ambisius, tetapi saya sadar bahwa dengan pemain yang ada, kami butuh gaya lebih proaktif, lebih menyerang, bahkan melawan tim-tim kuat, ujar Solbakken. Torstiff menyebut perubahan itu sebagai momen ketika Norwegia berhenti takut. Banyak hal tiba-tiba menyatu, katanya. Odegaard berubah menjadi gelandang fenomenal. Antonio Nusa, yang kesulitan di RB Leipzig, tampil seperti winger kelas dunia ketika memakai seragam Norwegia. Haaland juga berhasil membuktikan diri sebagai andalan dalam urusan mencetak gol. Salah satu laga paling menentukan adalah kemenangan atas Italia di Oslo. Banyak yang mengira Azzurri, yang gagal lolos kedua Piala Dunia terakhir, akan mengekspos kelemahan Norwegia. Yang terjadi justru sebaliknya. Kami bisa bertahan dengan bola, menguasainya, mengatur tempo. Itu memaksa Italia mengejar kami dan kelelahan, sementara kami bisa mempertahankan energi untuk menyerang lagi. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan tim Norwegia, ucap Solbakken. Kemenangan atas Italia adalah penanda transformasi. Dari tim yang panik saat ditekan menjadi tim yang bisa menggunakan penguasaan bola sebagai perlindungan. Pergeseran taktik Norwegia. Meski perhatian publik sering tertuju pada produktivitas Haaland dan kreativitas Odegaard, terobosan terbesar Solbakken sebenarnya bersifat struktural, bukan individual. Norwegia bukan hanya tim yang menyerang dengan sporadis, tetapi menyerang dengan lebih cerdas. Evolusi dari tim reaktif menjadi tim penguasa bola adalah ciri utama era Solbakken. Jejaknya terlihat jelas ketika formasi dasar 4-3-3 atau 4-2-3-1 berubah menjadi diamond pressing saat bertahan. Norwegia punya kekuatan tambahan untuk melancarkan serangan cepat dan berani menguasai bola. Organisasi pertahanan zona memberi kami keunggulan, ucap Solbakken. Kekokohan lini pertahanan yang dipimpin oleh Christopher Ajer dan bek Bologna Torbjørn Hegem menjadi faktor penting kesuksesan mereka.
Skema zona marking menekankan jarak antar pemain yang kompak dan intercept bola daripada duel fisik langsung. Perubahan ini membuat lini belakang mereka jauh lebih solid dibanding era sebelumnya. Gelandang Sander Berge juga menjadi kunci permainan Solbakken. Pemain 26 tahun itu kembali menemukan performa terbaik di Fulham. Ia tampil percaya diri dan konsisten. Ia dulu banyak dikritik, tapi sekarang ia menunjukkan kualitas aslinya, kata Torstev. Meski dikenal sebagai gelandang bertahan, di tim ini ia juga menjadi pendukung Odegaard. Ia bisa menciptakan serangan ketika atensi lawan fokus pada sang kapten. Solbakken sepakat mengenai peran Berge. Di Sheffield United dan Burnley, ia punya peran yang lebih kecil, apalagi ditambah cedera, ujarnya. Tapi di Fulham ia melangkah jauh. Di tim nasional kami bisa membuatkan peran yang cocok dengan kekuatannya. Biasanya Berge bermain sebagai gelandang nomor 8 kanan yang naik ke ruang di belakang Odegaard saat menyerang, lalu turun menjadi double pivot saat bertahan. Peran ini memberi Norwegia kombinasi seimbang antara teknik dan tenaga. Kemampuannya keluar dari tekanan dan membawa bola maju melengkapi distribusi Patrick Berg dan kecerdasan Odegaard, menciptakan trio gelandang yang tak hanya pekerja keras, tapi juga taktis dan kreatif. Evolusi Norwegia tak hanya terlihat dalam heatmap atau skor, tetapi juga terbukti lewat data. Norwegia memimpin kualifikasi Piala Dunia Eropa dalam statistik dribble sukses 1 lawan 1, 34,7/90 menit jauh di atas Belgia dan Spanyol. Mereka juga mencatat progressive runs terbanyak 26,1/90 menit, Portugal berada di posisi kedua dengan 25. Angka ini mencerminkan gaya dan rasa percaya diri mereka. Namun di balik angka-angka itu tetap ada struktur. Para winger diberi instruksi untuk mengisolasi fullback setinggi mungkin, sementara trio gelandang menjaga keseimbangan defensif. Hal itu mungkin menjelaskan mengapa Norwegia tetap jarang kebobolan meski bermain ofensif. Solbakken tersenyum tenang setelah memastikan kelolosan Norwegia. Pelatih yang dulu dianggap terlalu kaku dan terlalu klub-sentris untuk tim nasional kini membangun tim yang justru kuat karena organisasi dan kultur sepak bola yang solid. Kami adalah kombinasi antara kekuatan fisik dan teknik, katanya setelah menang atas Italia. Ingat, Odegaard bahkan tidak bermain. Kami memilih dua gelandang pekerja keras, tapi mereka juga punya teknik. Tidak ada tim yang bisa sukses hanya dengan satu kualitas. Mungkin hanya Barcelona era Guardiola yang bisa melakukan itu, ucap Solbakken. Setelah 27 tahun, perjalanan ke Piala Dunia 2026 membuat Solbakken lega. Ketika melihat hasil undian, saya hampir yakin Italia yang lolos, ujarnya. Namun pada akhirnya kami yang keluar sebagai pemenang, dan kami sangat bangga. Saya meminta standar tinggi dari para pemain, dan mereka membayar tuntas, ujar dia.